حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'wati amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. Para jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masuk hari ke-20. Insyaallah nanti malam adalah malam ke-21. Mudah-mudahan para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah, kita dapat melaksanakan puasa ini hingga akhir dan kita mendapatkan predikat muttaqin. Para jamaah, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting untuk kita renungkan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tingkatan ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan kita. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat Islam, mengikuti arahan dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam, para jamaah, menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didambakan, yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan. Tidak hanya kebahagiaan hidup di dunia, para jamaah, akan tetapi juga kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal abadi. Itulah kenikmatan sejati yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ila rabbil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu aspek penting yang membentuk kebahagiaan hidup adalah kemampuan bagaimana kita membina hubungan yang baik. Aspek penting itu adalah bagaimana kita membina hubungan yang baik. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Hubungan dengan sesama manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai mitra strategis untuk membangun sinergi, untuk membangun kolaborasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan
dan kemanfaatan bagi umat manusia. Baik dalam perspektif agama maupun dalam perspektif membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Para jemaah, bagaimana kita membangun relasi dengan alam sekitar, terutama meneguhkan interaksi dengan sesama muslim sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Islam menekankan pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah. Lantas apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar sesama muslim, antar sesama umat Islam berdasarkan ikatan akidah yang sama, yaitu akidah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang terjadi berdasarkan ketundukan pada prinsip hidup yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu terjadi manakala orang-orang yang bersaudara itu memiliki cara pandang, memiliki perspektif pemikiran, paradigma, dan worldview yang kemudian mengakar pada akidah dan syariah Islamiyah. Itulah ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah ini diibaratkan seperti satu bangunan yang sangat kokoh, di mana setiap muslim, setiap anggota yang menjadi keluarga saudara itu saling menguatkan, saling mendukung, serta mengokohkan satu sama lain. Dengan menjalin hubungan yang baik, hubungan yang sinergis dan kolaboratif, umat Islam dapat saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama, membangun kebersamaan dalam kehidupan sosial, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan kemaslahatan di dalam bidang politik, dan lain sebagainya. Para jemaah, ukhuwah Islamiyah didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim. Rasa cinta ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diwujudkan dengan saling menghormati, diwujudkan dengan saling menghargai, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah juga dilandaskan oleh rasa persamaan, persatuan, dan kesatuan sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu, yakni umat Islam. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah esensi dari ukhuwah Islamiyah. Para jemaah, membina hubungan yang baik dengan sesama muslim merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bersatu, persatuan, kekompakan, berjamaah dan sepakat, bekerja sama dengan standar yang sama pula, dan larangan untuk kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali, pada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali-tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi halaman 103
mengutip riwayat Ibnu Mas'ud yang kemudian mengatakan bahwa surat Ali Imran ayat 103 ini menegaskan tentang pentingnya persatuan, pentingnya kesatuan, serta kekompakan di dalam diri umat Islam. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh pada tali Allah yang ditafsirkan sebagai bersatu dan senantiasa kompak berjamaah di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjamaah di dalam berbagai bidang kehidupan. Berjamaah tidak hanya sholat saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjamaah dalam urusan politik untuk membangun bersama kemaslahatan bagi umat. Membuat kebijakan-kebijakan publik yang memudahkan rakyat, tidak mempersulit masyarakat. Membuat kebijakan-kebijakan yang membela masyarakat, membela umat, dan menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi utama dalam rangka membuat kebijakan publik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjamaah dan bahu-membahu di dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan membangun kualitas kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dalam rangka membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa. Berjamaah dan bekerja sama di dalam membangun empati serta solidaritas sosial, melahirkan tradisi dan budaya yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian berjamaah dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan akal dan pikirannya, tetapi kemudian juga melembutkan hati dan meneguhkan nurani. Dan selanjutnya berjamaah dalam menumbuhkan dan membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan kokoh untuk melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tali ini menjadi ikatan yang menyatukan seluruh umat Islam sehingga mereka tidak terpecah belah oleh perselisihan, tidak terpecah belah karena perbedaan-perbedaan maupun upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk membenturkan dan memecah belah solidaritas kehidupan kita kaum muslimin di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kembali nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat Islam. Sebelumnya mereka hidup di dalam permusuhan dan saling bertikai berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati mereka dan menjadikan mereka bersaudara dalam bingkai keislaman. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena perpecahan hanya akan membawa umat Islam kepada jurang kehancuran. Dengan menekankan nikmat persaudaraan yang diperoleh dari persatuan, Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin untuk kemudian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para jemaah, ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi umat Islam sebelum dan setelah mendapatkan hidayah dari Allah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Ini menjadi pelajaran penting dan berharga bahwa perpecahannya akan mendapatkan keburukan, sementara persatuan menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa termasuk tanda keimanan bagi seseorang itu adalah ketika dia mencintai saudaranya sama seperti ketika mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Para jamaah, membina hubungan baik dengan sesama muslim sudah barang tentu membawa banyak manfaat. Di antaranya adalah ukhuwah Islamiyah memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah meringankan beban dan kesulitan hidup. Ukhuwah Islamiyah menciptakan suasana yang hidup damai dan harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ada beberapa tahapan, tingkatan di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Tahapan pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal baik secara fisik maupun kejiwaan. Tahu namanya, bentuk fisiknya, warna kulitnya, warna rambutnya, secara psikologisnya. Itu tingkatan yang pertama, saling mengenal fisik dan kemudian psikis. Tahapan yang kedua para jamaah, tafahum. Setelah kita mengenal secara fisik dan psikisnya, maka tahapan yang kedua adalah kita saling memahami kelebihan masing-masing dan kita saling memahami kekurangan masing-masing. Sehingga tercipta saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan bisa melakukan kompromi ketika terjadi perbedaan-perbedaan. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga para jamaah, ta'awun, saling menolong. Saling menolong, yang kuat menolong yang lemah. Yang mampu menolong yang kekurangan. Ini tahap yang ketiga, saling menolong. Yang keempat para jamaah rahimakumullah. Yang marhalah keempat adalah takaful, saling menanggung, saling membackup, saling menjamin, memberikan rasa aman dan memberikan jaminan dari kekhawatiran serta kecemasan di antara kaum muslimin. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah isar, mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri di dalam berbagai kehidupan. Isar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Berbaik sangka kepada sesama muslim, tidak saling mencurigai. Berdoa untuk sesama muslim baik pada saat mereka hidup maupun setelah wafat. Menjaga silaturahim dan saling memberikan hadiah. Selalu mengucapkan salam ketika berjumpa. Saling memaafkan dengan saudara kita sesama muslim manakala terjadi perbedaan, perselisihan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat banyak cara untuk mudah menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita dapat memulai dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sesama muslim yang hidup di dalam circle kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial bersama-sama. Dengan saling mengenal dan memahami satu sama lain, ukhuwah Islamiyah juga terjalin dengan kokoh dan bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang hari ini kita rasakan dan kita nikmati dapat memberat tali persaudaraan kita antar sesama umat Islam dengan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam kemudian dapat menjadi umat yang kuat dan bersatu padu dalam rangka membangun kebersamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan tahapan-tahapan yang tadi telah kita bahas bersama. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.